Selamat pagi, ini hari kedua perjalanan saya dari Lombok menuju Jawa Tengah. Ini di pagi hari ini saya mulai start dari Glenmore karena semalam istirahat di Glenmore di tempat om saya. Dari sini terlihat tampak Gunung Raung, indah sekali di pagi hari dengan sinar sunrise yang lembut, keren sekali, dan suasana pertanian yang aduhai lah. Dan tujuan awal saya dari Glenmore yang saya lalui yang dekat dari sini, dari Glenmore itu Kota Kalibaru, dan ntar melewati Gunung Merawan atau Gunung Gumitir di perbatasan antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Lalu lalang di pagi hari ini kendaraan cukup ramai, sudah banyak yang beraktivitas di pagi hari yang cerah ini. Semangat pagi coy, di pagi yang cerah ini sangat bersemangat melanjutkan perjalanan. Dan view pemandangannya dari Glenmore, Kalibaru ke Gunung Gumitir, viewnya bagus sekali, suasana pedesaan Pulau Jawa, Kabupaten Banyuwangi. Saat ini berada di hutan Gumitir. Sedikit bercerita tentang Gunung Gumitir. Gunung Gumitir merupakan sebuah gunung yang terletak di wilayah perbatasan antara Kabupaten Jember dengan Kabupaten Banyuwangi. Lebih tepatnya antara Kecamatan Silo dengan Kecamatan Kalibaru, Provinsi Jawa Timur. Gunung ini terkadang juga disebut dengan nama Gunung Merawan, bukan Desa Merawan ya. Sejak zaman dulu, jalan raya di Gunung Gumitir telah menjadi jalur penghubung terpendek antara Kabupaten Jember dan Kabupaten Banyuwangi. Gunung Gumitir dipilih sebagai jalur penghubung karena memiliki ketinggian paling rendah di antara deretan pegunungan yang lain, dari Gunung Raung bagian utara hingga Gunung Kidul bagian selatan. Etimologi: Gumitir atau kemitir merupakan nama tanaman Decades erecta yang memiliki bunga berwarna kekuningan di Bali. Bunga gumitir banyak digunakan untuk membuat sesajen atau canang sari. Dalam kepercayaan Jawa kuno, alang-alang gumitir merupakan nama kahyangan dari Sang Hyang Wenang. Legenda: menurut legenda yang beredar di kalangan masyarakat, terutama penduduk Kabupaten Banyuwangi, nama Gumitir berasal dari kisah Damarwulan. Setelah Damarwulan berhasil membunuh dan memenggal kepala Menak Jinggo, ia bertemu Layang Seta dan Layang Gumitir, putra kembar Pati legender di tengah jalan. Keduanya berhasil menipu Damarwulan dan merampas kepala Menak Jinggo.
Gunung tempat keduanya menipu Damarwulan akhirnya dikenal dengan nama Gunung Komiter atau Gunung Komiter. Masa kolonial, wilayah Gunung Komiter telah menjadi perhatian pemerintah kolonial Belanda, antara lain pembangunan lintasan kereta api oleh Stadspoorwegen pada tanggal 10 September 1902 dan pembangunan pabrik pengolahan kopi Gunung Komiter yang diresmikan pada tanggal 13 Agustus 1934. Masa penjajahan Jepang. Pada masa penjajahan Jepang, Serdadu dan Dai Nippon membangun sebuah gua untuk mengawasi jalur kereta api yang melintasi Gunung Komiter. Gua Jepang tersebut terletak sekitar 100 meter dari watu gudang terbuat dari beton tebal dengan ukuran 6x6. Jalur transportasi pada gunung ini terdapat jalur penghubung antara Jember Banyuwangi baik berupa jalan raya maupun rel kereta api. Lintasan mobil jalan raya di Gunung Komiter adalah satu-satunya jalur penghubung antara Kabupaten Banyuwangi dan Kabupaten Jember. Jalan dengan panjang sekitar 8 km ini berkelok-kelok menyusuri tepian gunung. Puncak teratas dari jalan raya ini dikenal dengan nama Watu Gudang. Dinamai demikian karena di sini terdapat batu raksasa, diibaratkan ukurannya sebesar gudang yang harus dihancurkan bagian tengahnya agar batu tersebut dapat dilewati oleh jalan raya. Batu gudang ini pernah kembali dipapras dalam rangka pelebaran jalan. Kondisi jalan raya di Gunung Komiter cukup berbahaya karena memiliki banyak tikungan tajam, lereng curam dan lebar jalan yang sangat sempit. Padahal setiap harinya kendaraan berat seperti truk dan bus selalu melewati jalan raya ini, sehingga biasanya di setiap tikungan yang berbahaya selalu ada penduduk setempat yang membantu mengarahkan pengguna jalan dan memberi tanda apakah ada kendaraan dari arah berlawanan yang juga akan melewati tikungan tersebut. Tentu saja ini sangat membantu para pengemudi kendaraan berat yang melewati jalan ini. Jalan raya di Gunung Komiter sering terputus akibat tanah longsor. Ini dikarenakan tanah Gunung Komiter tergolong labil dan memiliki tingkat kecuruman lereng yang tinggi. Faktor dominan penyebab longsor adalah pengalian tebing, kemiringan lereng, dan tekstur tanah. Hal tersebut antara lain disebabkan oleh banyaknya alih fungsi lahan hutan menjadi perkebunan, jalan, dan bangunan rumah makan. Secara garis besar, jalan raya Gunung Komiter termasuk daerah yang memiliki tingkat kerentanan longsor sedang yang tersebar di sepanjang jalan seluas 24,30 hektar. Di Gunung Komiter ini terdapat juga jalur kereta api. Gunung Komiter ini juga ditembus oleh dua terowongan kereta api yang sudah dibangun semenjak masa kolonial Belanda, yaitu terowongan Merawan dan terowongan Garahan. Terdapat dua buah stasiun yang terletak di wilayah Gunung Komiter, yaitu stasiun Merawan dan stasiun Garahan. Keduanya masih tetap melayani persilangan kereta api tetapi tidak lagi melayani aktivitas naik turun penumpang. Di gunung ini terdapat kafe dan rest area Komiter. Pendirinya PT PN 12 sebagai salah satu bentuk optimalisasi lahan perkebunan BUMN tersebut. Selain tetap fokus dalam bisnis komunitas utama yaitu kopi, karet, kakao, teh, dan kayu-kayuan. Area kafe semula hanya 1 hektar terus dikembangkan menjadi 3 hektar dengan lahan terus meningkat. Sarana yang disediakan oleh kafe Komiter adalah sebagai berikut: 1. Permainan outbound seperti spider web, jumping dot, jembatan Elvis, flying frog. 2. Kereta wisata dan kendaraan wilis mengenai wilayah PT PN 12 Gunung Komiter. 3. ATV. 4. Berkuda. 5. Area bermain anak, area perkemahan, lapangan olahraga. 6. Live musik. 7. Musola dan gedung pertemuan dekat pabrik pengolahan kopi. Salah satu daya tarik cafe and rest area Komiter adalah kursi kayu raksasa dari kayu segawe Adetahera microsperma. Untuk tempat berteduh dan gaduh pandang, kursi ini berukuran 3x3 meter persegi, tinggi alas 2,5 meter, dan tinggi sandaran 5,3 meter. Konservasi alam. Kawasan hutan Komiter merupakan habitat bagi monyet sekitar tahun 1990-an.
Banyak penduduk sekitar yang menangkap monyet untuk dijual. Hal tersebut menyebabkan komunitas monyet di Gunung Komuter menjadi berkurang dan tidak pernah terlihat berkeliaran bebas di tepi-tepi jalan seperti sebelumnya. Setelah ada pengawasan ketat dari perhutani, komunitas monyet di Gunung Komuter kembali meningkat meskipun sangat jarang dapat ditemui di tepi jalan. Setelah kerusuhan 1998, sebagian wilayah hutan Gunung Komuter ditebang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan dialihfungsikan sebagai lahan perkebunan. Hal tersebut menyebabkan rusaknya wilayah hutan tersebut pepohonan berusia puluhan tahun dan lebih beserta peningkatan suhu udara rata-rata yang dampaknya terasa hingga ke kota Kalibaru. Hingga kini wilayah hutan masih digunakan sebagai lahan perkebunan rakyat dengan hak sewa kepada perum perhutani. Demikian sedikit cerita tentang Gunung Komuter atau Gunung Merawan di perbatasan Banyuwangi, Jember.